terkait dengan illegal fishing ini masih marak terus terjadi bahkan dari tahun ke tahun. Apa langkah konkret dari KKP untuk bisa memberantas hal ini dan juga bagaimana sistem mungkin penegakan hukum, pengawasan, termasuk bagaimana pemanfaatan teknologi? Jadi illegal fishing kan ada dua ya. Jadi yang pertama itu illegal fishing memang nelayan atau pelaku yang dari luar Indonesia, dari luar wilayah Indonesia yang masuk ke wilayah Indonesia. Dan itu selalu hampir setiap 2 minggu boleh dibilang itu selalu ada aja yang ditangkap. Ya. Ada illegal fishing dari dalam negeri. Artinya itu pelaku-pelaku pengusaha kita sendiri gitu yang mereka melanggar di dalam sistem penangkapan. Kita nggak boleh misalnya dia nangkap di wilayah A gitu, karena zonanya dia di B dia nangkap di sana. Itu ilegal juga, karena itu akan mengganggu nanti stok ikan yang ada di sana gitu. Nah, populasinya nanti akan berubah. Nah, jadi artinya gimana cara ngatasin? Yang pertama adalah internal kan mesti rapi ya. Jadi yang pertama kita keluarkan kebijakan seluruh kapal penangkap ikan harus dipasang VMS. Jadi VMS itu satu alat yang untuk memonitor pergerakan kapal ini kemana. Nanti kalau kapal tradisional yang sekarang betul-betul tradisional bukan pelaku penangkap ya ini miliknya nelayan, itu nanti negara yang bantu. Gitu. Tapi yang ini mesti dijaga dulu. Ini harus dipasang dulu. Nah itu satu. Kemudian walaupun beberapa yang nentang ada juga, ya nggak mau lah karena takut ketahuan pasti itu kan, tapi nggak apa-apa lah kita kasih pengertian juga karena ini menyangkut soal sustainability kan. Lalu yang kedua adalah pelaku yang dari luar, pelaku yang dari luar masuk ya kita jagain terus kapal kita muter. Tapi ke depan kita akan pasang seluruh kapal itu kan dipasang VMS atau device detected gitu ya. Jadi device yang dipasang di kapal yang kita bisa deteksi pergerakannya dia ngapain. Kalau dia ke fishing ground A, ke fishing ground B itu kita bisa monitor dia ngambil ikan di situ dapatnya berapa banyak dan seterusnya. Lalu kemudian yang kedua kita pasang drone. Kita akan pasang drone, nanti ada pos-pos pengawas, kapal kita stay di situ supaya lebih efisien sebetulnya. Drone yang 24 jam muter itu. Jadi kalau misalnya drone mendapatkan informasi ada pelanggaran, baik pelanggaran dari luar ataupun pelanggaran dari dalam, dia nggak langsung ngirim signal ke pos yang terdekat. Nah pos terdekat langsung bergerak untuk kemudian intercept dan mengantisipasi itu terjadi. Itu salah satu. Jadi kombinasi penggunaan teknologi digital, gitu ya, teknologi digital. Sensor dan lain sebagainya yang itu kan kalau secara gabungan kan namanya artificial intelligence katakan gitu ya. Yang belum sempurna full sih, tapi so far sih ini bisa membantu kita untuk mendeteksi agar yang namanya illegal fishing itu tidak bisa diminimize gitu. Kira-kira begitu. Untuk pemasangan VMS atau vessel monitoring system tadi Pak, ini apakah sudah dilakukan di semua kapal-kapal atau mungkin akan dilakukan secara bertahap? Bertahap. Jadi tahapan pertama adalah VMS dipasang, tahapan kedua kita akan peluncuran nano satellite, kemudian tahapan ketiga pemasangan sensor dan pos-pos pemantau. Yang keempat, kemudian kita akan integrasikan drone yang dia beroperasi yang terkoneksi. Nah, kalau itu sudah jadi semua, ya mudah-mudahan dalam 2 tahun ke depan ya, kalau itu sudah jadi semua, kita secara data kita bisa tahu persis. Jadi ocean big data kita lengkap itu. Jadi kita bisa tahu itu, oh ternyata ada juga nih, misalnya itu ada orang yang masang rumpon ilegal gitu kan. Nah, rumpon kan nggak boleh juga. Boleh 1-2 di internasional, tapi kalau di dalam negeri kan nggak boleh ada rumpon. Karena kalau itu terjadi sebetulnya kalau sampai banyak rumpon seperti yang sekarang ini saya ditanyain banyak gitu ya. Itu saya pikir ya ikannya sendiri makin sedikit sebenarnya gitu. Nah, ini kan sebuah warning. Semakin banyak rumpon berarti semakin sedikit ikan. Dan itu
jadi warning bagi kita untuk kemudian kita harus mengistirahatkan laut lah. Oke. Dan selain upaya-upaya yang dilakukan oleh KKP tadi, Pak, tentunya pengawasan kan tidak bisa dilakukan sendiri, tapi perlu juga koordinasi mungkin lintas antar lembaga. Lalu bagaimana dengan koordinasi ataupun kerjasama seperti dengan TNI AL ataupun dengan Bakamla? Oh iya, itu pasti ya. Dengan Angkatan Laut kita sudah luar biasa bagusnya. Jadi kita kayak penyelundupan gitu, itu Angkatan Laut selalu melakukan eksekusi, melakukan perannya untuk kemudian bekerja sama dengan kita. Penangkapan beberapa kapal juga, lalu kemudian ditangkap oleh Angkatan Laut dan diserahkan kepada kita untuk diinvestigasi. Ada yang seperti itu. Tapi sisi lain juga kita memang sudah berkoordinasi juga dengan Angkatan Laut itu untuk mengantisipasi. Terhadap polisi juga sama, Polair ya. Terus kemudian ke Kementerian Perhubungan, ke Bakamla gitu sama kita lakukan. Oke, Pak Menteri, di sisi lain juga pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil ini kan juga penting ya Pak ya untuk bisa bagaimana menjaga fondasi maritim kita. Ini bagaimana Pak upaya-upaya yang dilakukan sejauh ini? Dengan pemantauan Ocean Big Data tadi sebetulnya sekaligus itu dia juga memonitor apa yang terjadi di pulau-pulau kecil misalnya atau di pesisir. Banyak sekali kita sudah melakukan tindakan terhadap kasus yang misalnya pembangunan resort di sebuah pulau kecil gitu ya, yang mereka tidak memiliki izin kesesuaian ruang laut gitu. Lalu kalau ada reklamasi tidak ada izin reklamasi dan seterusnya. Itu kita stop. Kita denda sesuai dengan kewenangan kita. Dan itu kita lakukan. Begitu. Oke, luar biasa sekali Pak. Dan di satu sisi kita juga tahu bahwa capaian-capaian itu tentunya tidak bisa dilakukan sendiri ya Pak ya. Lalu langkah strategis apa Pak, ataupun mungkin kerjasama dengan pihak-pihak lain yang juga bisa turut mendukung hal tersebut Pak? Ya, diantaranya kan kerjasama ya, kerjasama, terus kemudian dengan berbagai pihak juga kita lakukan gitu ya. Terus apa tadi mendukung? Untuk bisa mendukung bagaimana tadi pengelolaan pesisir dan juga pulau-pulau kecil. Jadi kita menghidupkan itu namanya kelompok masyarakat pengawas kan juga kita lakukan. Terus kemudian pemantauan kalau nanti ini digitalisasi sudah berjalan secara sempurna